mendapatkan hadiah umroh. Karena hadiah umroh ini adalah menurut kita adalah hadiah yang luar biasa. Jadi sayang banget kalau hanya didapatkan orang-orang yang random. Mhm. Bisa jadi yang terpilih tersebut adalah orang-orang yang mungkin ya pantas mendapatkan umroh tapi belum terlalu niat untuk berangkat umroh gitu. Jadi kita berikan orang-orang yang bertalenta, salah satunya adalah para hufadzul Quran, para penghafal Quran. Kita mulai dari situ terlebih dahulu. Mhm. Oleh karena kita bikin lomba musabaqah hifdzul Quran secara online. Oke. Seperti itu. Kemudian selain itu, supaya tidak segmented saja untuk para penghafal Quran, kita bikin juga lomba supaya manfaatnya itu lebih meluas juga kepada Mhm. para followers, kepada para penonton juga, kepada dunia sosmed juga. Nah, kita bikin lomba video dakwah kreatif dan pemenangnya nanti akan mendapatkan hadiah dari kita juga. Seperti itu. Hadiah utamanya untuk video kreatif itu pemenang juara 1 mendapatkan 1 juta rupiah, kemudian juara 2 mendapatkan 750.000 rupiah, dan juara 3 mendapatkan 500.000 rupiah. Dan itu kita jadikan menjadi 3 periode. Periode pertama 10 hari pertama Ramadan, 10 hari kedua Ramadan, dan 10 hari ketiga Ramadan. Kita selalu memberikan pengumuman pemenang lomba video dakwah kreatif. Dan subhanallah ya, Mhm. eh, kita juga supaya lomba ini meluas, kita sengaja mengundang Ustadz Kadam Siddiq untuk jadi partner kita Mmm. untuk menyuarakan lomba ini. Dan subhanallah, sebelumnya sebelum saya mengontak sekarang sini, kita bingung, siapa ini ya? Kadam Siddiq ini lagi happening banget, dan beliau itu bukan cuma sekedar influencer gitu. Kita tahu beliau kan karena kita sama-sama santri Ustadz. Kita juga sering ngikutin YouTube Antum Mata Nakro, itu kan bahas ada Arba'in Nawawi. Ini satu-satunya influencer yang nggak bahas kitab gitu loh. Wah, kita kita ajakin Kadam Sidik mau nggak ya gitu kan. Akhirnya anak chat Antum, subhanallah, Mhm. ternyata responnya gampang banget, luar biasa. Padahal di bio Instagram beliau sudah ada tulisan tidak menerima undangan apapun gitu. Mmm. Terus juga kemarin di Madinah kita ketemu Abang Antum, Iya. Abdullah. Ya, Mhm. Abdullah. Iya. Terus kita sampaikan keinginan kita mau undang Kadam Sidik ini. Oh gitu. Setahu saya Husain itu lagi kuliah, lagi S2 di Malaysia. Kalau beliau kuliah, beliau nggak bisa diganggu, kata beliau gitu. Nggak bisa diganggu, buat, aduh gimana caranya ini? Acaranya tapi online. Oh online, terserahlah Antum hubungin langsung beliau gitu. Akhirnya Mhm. kita coba reach out ke Antum, dan alhamdulillah akhirnya bisa terlaksana seperti ini. Seperti itu. Alhamdulillah. Seperti ini, seperti itu. Ya, ya gitu kira-kira background dari terlaksananya acara Acara. ini. Mmm. Kemudian kita perlu menjelaskan juga hadiah untuk MHQ-nya, kita alhamdulillah memberangkatkan gratis insya Allah untuk juara satunya. Juara 1 musabaqah hifdzul Quran. Kemudian juara 2 kita berikan hadiah 5 juta rupiah, dan juara ketiga kita berikan hadiah 3 juta rupiah. Insya Mmm. Allah tidak perlu dilihat jumlahnya, mungkin ini sangat sangat tidak seberapa, tapi mudah-mudahan keberkahannya bisa dirasakan manfaatnya, dan juga inspirasinya bisa meluas di followers Sunda Mmm. seperti itu. Eh, dan alhamdulillah yang join musabaqah hifdzul Quran juga ternyata bukan kaleng-kaleng, karena kita memang sengaja bikin musabaqah hifdzul Quran ini bukan 10 juz atau 5 juz, 15 Mmm. juz, tapi langsung 30 juz. Masya Awal-awal anak kira itu bakal sedikit yang join, iya. karena kan follower Sunda belum belum sebanyak itu, kayak 38.000, dan mereka follow Sunda gara-gara pengen tahu restoran di Madinah Naam. gitu. Dan alhamdulillah berkat kolaborasi dengan Kadam Sidik, kita mendapatkan santri-santri yang dengan kualitas yang luar biasa ikut join dalam musabaqah hifdzul Quran, dan subhanallah suaranya bagus-bagus, hafalannya lancar-lancar, bahkan Mhm. kita sendiri ini minder gitu, Mhm. subhanallah. Dan kita sebagai juri juga, karena kita sendiri ini adalah pertama kali kita laksanakan, jadi belum ada Mmm. juri yang proper, masih kami sendiri. Kita juga bingung memilih siapa juaranya, dan tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan seadil mungkin kita akan pilih pemenang yang layak untuk mendapatkan hadiah umroh Ah. seperti itu. Eh, Kami juga ingin menyampaikan salam kepada teman-teman semuanya dari Abdurrahman dan Umar selaku owner dari SundaMed. Terima kasih banyak sudah selalu mengikuti program dari Sunda. Dan kedepannya insya Allah kita akan selalu mengadakan lomba-lomba seperti ini
atau giveaway seperti ini, umroh gratis, atau mungkin ada THR, ada uang saku mungkin ya yang nggak seberapa tapi mudah-mudahan bisa dirasakan manfaatnya dari teman-teman. Follow dulu Jadi makanya. betul, follow dulu Mhm. Sunda. Insya Allah nanti kedepannya akan ada giveaway yang lebih menarik Mhm. lainnya. Kalau kali ini untuk Musabaqah Hifdzul Quran, mungkin nanti kedepannya untuk para konten kreator Hmm. atau videografer dan lain Hmm. sebagainya seperti itu. Paham. Ya, baik, tak perlu berpanjang lebar, Hmm. mungkin itu saja sedikit sambutan dari kami mewakili Abdurrahman dan Umar selaku owner dari Sunda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ibrahim. Sambutan dari Sunda Medina ya. Insya Allah tadi teman-teman kita sudah sedikit banyak mendengarkan background dari Sunda Medina dan juga termasuk diadakannya acara selama bulan Ramadan ini ya. Baik, selanjutnya kita langsung akan mendengarkan motivational quote atau nggak cuma motivational quote aja ya, yang ditunggu-tunggu nih di acara sore Baik. ini ya, nasihat-nasihat dari Ustadz Kadam Siddiq. Jadi teman-teman sebelum Ustadz Kadam Siddiq menyampaikan ya, Mhm. Ustadz ini aneh baiknya memanggil antum ini siapa? Ustadz Kadam Siddiq atau Ustadz Adik, Husain? adik. Gitu kan mudahan anak. Tapi antum nih lebih terkenalnya dipanggilnya Husain begitu ya, betul? Atau Kadam atau Kadam. Sidik? Kadam ya Kadam. dipanggilnya. Mhm. Mhm. Oke, baik. Jadi saya rasa teman-teman yang join live ini juga sudah banyak mengenal ya Ustadz Kadam ini siapa ya. Jadi sedikit saja yang saya baca dari CV beliau ya. Beliau ini antum perlu disebutkan tanggal kelahiran, tanggal lahir gitu. Nggak Adi perlu Ustadz? udah. Nggak Nggak perlu. perlu. Insya Allah teman-teman sudah tahu ya. Saya nggak perlu ngenalin lagi ya. Zaman sekarang tinggal diklik aja nanti Instagramnya Ustadz Kadam. Nah, silahkan Ustaz Bobby, dicari. Ya, halo. Ai? Kenapa? Ai? Saya nge-like atau Ustadz Ibrahim? Nah, Oke, aman, Ustadz aman. Ibrahim ya. Aman Aman. ya. aman-aman. Mhm. Oke, baik. Insya Allah langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustadz Mhm. Kadam. Al-Fadl Mashkuro. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammad bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian semua? Apa kabar teman-teman dari Sunda Madinah? Apa kabar Ustadz Boim? Apa kabar semua teman-teman sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi, merahmati, menyayangi, mengasihi teman-teman semua dimanapun bumi Allah yang sedang dan akan teman-teman pijak. Pada kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah memilih saya untuk jadi tukang ngomong-ngomong di live kali ini. Insya Allah saya nanti ada agenda umroh juga. Nah, nanti pas saya umroh mendekat kok. Saya kayaknya OTW 11 April ya. Kan pasti ke Madinah. Ya, salam. Nanti Siap menyambut insya Allah. di Madinah kita samperin tuh Sunda. Nah, karena saya belum pernah tuh di Sunda. Saya pikir Sunda tuh makanan Sunda. Ternyata disediakan jauh lebih luas dari itu ya. Nah, jadi Betul, nanti betul. problemnya itu enggak semua orang Indonesia itu doyan sama makanan Arab, makanan India yang ada di Makkah Madinah. Ya kan? Nih, sahih. Saya sebagai orang yang lahir di Mekah, ya, sebagai orang yang terbiasa dengan makan makanan Arab, ketika menemukan makanan Arab, saya tuh kayak pengen makan semua makanan-makanan Arab. Sampai-sampai ketika saya ngajak kawan saya, rasanya ingin memperkenalkan makanan Arab di depan mereka. Ternyata banyak yang nggak cocok. Padahal kita ngerasa ini makanan paling enak nih. Ternyata di lidah mereka, ini apaan ini? Kok lembek-lembek? Kok bawang dimakan mentah?
kok begini, kok begitu, ya kan? Nah, jadi solusi bagi teman-teman semua yang mungkin sebelumnya rindu makanan Indonesia atau mungkin emang nggak cocok selama di Makkah, Madinah dengan makanan-makanan sana, Sunda, Madinah bisa menjadi solusi bagi teman-teman sekalian. Saya nanti juga bakal mampir ke sana insya Allah nanti. Insya Saya ajak Allah Asmi, ditunggu Ustaz. ya, insya Allah. Yuk. Baik, bahasan kali ini sebenarnya sebagaimana yang ada di judul motivasi pemuda. Nah, sebenarnya siapa saya kalau tiba-tiba ngasih motivasi? Tetapi karena saya dilimpahkan tanggung jawab di sini, baik, saya akan coba usahakan semaksimal mungkin. Problem kita hari ini yang saya lihat teman-teman Gen Z ya, Gen Alpha dan semuanya, musuh terbesar kita itu hari ini adalah ini. Musuh terbesar kita itu adalah handphone. Lebih tepatnya, apakah setiap platform itu kemudian berbahaya? Jawabannya tidak. Tapi ada beberapa platform yang berbahayanya itu masif sekali, yaitu semua platform yang menyediakan video-video pendek, video-video pendek, TikTok, Instagram Reels, YouTube Short, apalagi X, ya X sekarang udah mulai begitu kan, video-video pendek, bukan video-video panjang. Dimana kalau misal teman-teman di sini terbiasa untuk menonton video-video pendek, ya video-video pendek 1 menit, 2 menit, 3 menit seperti itu, secara terus-menerus tanpa bisa mengontrol diri sendiri, nanti teman-teman udah gak bakalan betah lagi untuk baca buku, gak betah lagi untuk kerja, gak betah lagi untuk ngapa-ngapain. Saya jamin teman-teman di sini, mayoritas dari 1.200 manusia di sini, sekarang kalau nonton YouTube video yang panjang-panjang, kebanyakan skipnya. Kebanyakan pakai dipercepat sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalian mungkin menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa, bukan? Dulu-dulu sering gitu nggak? Saya yakin dulu nggak begitu. Dulu-dulu mata teman-teman sekalian tuh sabar. Ngeliat video setengah jam, ya. Nonton anime 20 menit, 30 menit, gak ada tuh cerita yang di skip-skip. Nonton tuh bener-bener yang kayak dilihat semua dari awal sampai akhir. Karena dulu kita memang dipaksa nonton TV dulu kan. Nonton TV, nonton SpongeBob, nonton Upin Ipin bisa di skip. Nggak bisa di skip, ya apa adanya. Sehingga kita terbiasa untuk fokus. Sekarang, kenapa orang-orang jadi malas baca buku, malas baca kitab, malas nonton ini, malas nonton itu? Ya semua penyebabnya karena attention span-nya. Karena otak kita sudah dibiasakan untuk menonton video-video pendek. Jadi, mungkin akan muncul pertanyaan, apakah itu menimpa saya juga? Yes, of course. Saya TikToker. Kehidupan saya adalah memperhatikan algoritma, konten, dan seterusnya. Halo, ini yang like saya doang. Maksudnya teman-teman doang yang 2 atau cuman saya? Oke, aman-aman ya. Oke. Sehingga ketika saya melihat ada banyak sekali dari dia perubahan pada diri saya, di mana saya jadi susah fokus, saya kemudian bertanya-tanya, saya membaca banyak artikel, sampai akhirnya waktu itu lewat artikel yang sedang menerangkan tentang buruknya attention span orang-orang yang kemudian seringkali menonton video-video pendek. Makanya sejak saat itu saya kemudian mencari kira-kira apa yang bisa mengubah kebiasaan saya tersebut. Yang saya lakukan adalah apa? Yang saya lakukan adalah, oke, mulai sekarang saya akan memaksakan diri saya. Bukan dengan, apakah kalian kira saya akan jadi pria soleh yang langsung mulai hapus TikTok, hapus Instagram, enggak. Saya tidak kuat untuk begituan. Saya belum bisa untuk begituan. Jadi tempat pelarian saya adalah dengan menonton YouTube. Menonton YouTube minimal 10 menit. Dan saya mengatakan ke diri saya, Dam, kamu gak boleh skip, kamu gak boleh percepat videonya. Jadi kalau misal saya sudah memutuskan akan menonton video dengan judul apapun yang durasinya adalah 10 menit atau 20 menit, kemudian saya tonton dari awal sampai akhir, saya paksakan diri saya, mata saya melihat itu semua dari awal sampai akhir. Lama-kelamaan saya paksakan begitu, lama-kelamaan saya paksakan begitu, lama-kelamaan saya paksakan begitu, dan alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh. Nah, saya sekarang baca buku betah banget 4 jam, 3 jam, 5 jam. Betah
betah, betul-betul kayak betah, gak jadi beban lagi. Jadi kalau misal teman-teman di sini nanya, kenapa saya gak betah baca? Coba teman-teman atur itu attention span kalian. Atur gimana caranya teman-teman kemudian mengurangi jadwal nonton TikTok, mengurangi seluruh video-video pendek, dan mulai nontonin video-video panjang. Tanpa skip, tanpa harus ini itu. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, Allah memang meminta kita untuk senantiasa fokus pada perkara. Dan para ulama menyebutkan sifat mudah bosan adalah sifat yang tercela. Gampang bosan pada sesuatu adalah sifat yang tercela. Kecuali bosan pada kemaksiatan, bah itu bagus banget. Nah, semoga kita bisa begitu ya. Amin. Masalahnya kita kalau udah sama maksiat ini kayak gak ada bosan-bosannya. Nah, semoga attention span yang buruk itu malah menimpa yang maksiat. Jadi sekali kita ngeliat yang maksiat, bosan nih. Nah, oke. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa muhadditsin, ya. Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, mencintai salah satu di antara kalian, di mana ketika kalian melakukan sesuatu, kalian itu pro. Allah itu mencintai hamba-hambanya yang pro. Pro itu bagaimana? Ya profesional melakukan sesuatu. Itu ada hadisnya. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Ketika kalian melakukan sesuatu, jadilah pro karena Allah mencintai hamba-hambanya yang pro. Dalam bidang apa? Dalam bidang apapun. Kalau teman-teman jadi konten kreator, jangan mau jadi konten kreator yang semua orang bisa melakukannya. Yang dimana semua orang bisa ngonten kayak kamu. Walaupun kamu mendapatkan fame, mendapatkan ini itu, ketahuilah bahwasanya fame yang kamu dapatkan itu gak bertahan lama. Dan nikmatnya juga gak bertahan lama. Ketika kamu ingin jualan, jadilah orang yang jualan tapi punya sesuatu yang pembeda. Kamu punya USP. Kamu punya sesuatu di mana ketika orang memandang kamu, oh, ini orang memang pro di bidangnya. Gimana caranya jadi hamba-hambanya Allah yang pro? Yaitu dengan jadi hamba-hambanya Allah yang fokus. Dengan jadi hamba-hambanya Allah yang ketika melakukan sesuatu, Anda itu fokus pada perkara tersebut. Sekarang, problem kita hari ini adalah yang pertama susah fokus, yang kedua susah mengelola waktu dengan baik. Ada banyak sekali teman-teman di sini yang menghabiskan seluruh waktunya dari pagi sampai malam di kamar, menutup diri, buka TikTok, scroll TikTok, dan sebagainya. Ada di rumahnya begitu saja, tanpa menghasilkan apapun. Jujur, mohon maaf ya teman-teman, tapi kalian itu merusak GDP negara kita. Kalian itu tiadanya mungkin lebih baik. Karena bayangin Anda tidak menghasilkan apapun, tidak menghasilkan ilmu baru, tidak menghasilkan duit baru untuk membantu perekonomian negara. Ya, saya nggak bilang Anda harus menghasilkan ilmu baru yang langsung jadi pakar bisnis, jadi ulama kalau di bidang agama. Atau mungkin ketika ngomongin duit, Anda harus menghasilkan 500 juta. Enggak. Ketahuilah Anda, dalam satu hari atau dalam satu minggu cari duit, menghasilkan 500 perak, ya, 500 perak, itu Anda sudah menjadi manusia yang mulia. Jadi semaksimal mungkin, sebisa mungkin, selalu hasilkan sesuatu setiap hari. Hasilkan apa? Hasilkan apapun. Jangan jadi hamba yang pengangguran. Bukan pengangguran yang berusaha cari kerja tapi gak nemu-nemu. Bukan itu maksud saya. Itu hamba Allah yang mulia itu. Teman-teman di sini yang dalam bahasanya itu mungkin menganggur, tapi bukan karena memang gak nyari. Nyari tapi gak nemu-nemu. Atau nemu tapi gak pantas buat dirinya. Ada kan? Nemu pekerjaan, tapi pekerjaannya gak cocok untuk dirinya. Itu Anda di hadapan Allah mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi langkah Anda. Nah, yang saya maksud bukan itu. Yang saya maksud adalah hamba-hambanya Allah yang mageran. Hamba-hambanya Allah yang tidak bermanfaat. Anda itu mau jadi apa? Anda itu dengan kehidupan Anda seperti itu, 5 tahun lagi,
Anda kan pasti punya keinginan untuk melakukan sesuatu. Bayangin, rencana dan mimpi-mimpi Anda itu tidak akan mungkin bisa Anda dapatkan kalau Anda tidak mulai. Jadi yuk, mulai. Mulai dari apa? Mulai dengan langkah kecil. Keluar dong dari rumahmu. Keluar itu kakinya dari rumah. Jangan ngestak dari pagi sampai malam ada di kamar terus-menerus. Belajar sesuatu. Ambil buku. Baca sehari 1 halaman saja. Ya Allah, 1 halaman. Setara dengan WA-an selama berapa menit itu? 1 halaman. Allahu Akbar. Anda sudah memulai dengan langkah yang lebih baik. Selalu level up, selalu naik level. Setiap harinya itu harus begitu. Jangan jadi hambanya Allah yang tidak berguna. Jangan jadi hambanya Allah yang tidak bermanfaat. Selalu harus. Bagaimana caranya? Kemudian mungkin muncul beberapa pertanyaan. Gimana caranya saya untuk mulai itu semua? Pertama-tama disclaimer dulu. Saya gak bilang bahwa saya adalah hamba Allah yang produktif. Saya gak berani bilang maksudnya saya itu sudah sesibuk itu. Enggak. Tetapi saya alhamdulillah adalah orang yang berkegiatan. Kalau semisal saya libur, benar-benar libur, gak ngapa-ngapain, entah kenapa pikiran saya itu senantiasa dihantui oleh perasaan bersalah. Rasanya kalau seharian gak ngapa-ngapain, itu kayak saya sudah melakukan dosa besar. Kayak, kok bisa gitu, seharian saya gak, ya Allah, saya seharian kerjanya gini doang gitu. Nah itu rasanya kayak sakit hati sekali ketika saya tidak menghasilkan sesuatu selama 24 jam. Makanya semaksimal mungkin, alhamdulillah saya itu berusaha untuk memaksimalkan apapun, memaksimalkan apa yang saya lakukan. Kalau saya pengen konten, gimana caranya konten yang saya buat ini jadi bagus. Kalau saya belajar, gimana caranya pembelajaran saya ini jauh lebih bagus. Selalu naik level up. Semua itu bisa teman-teman dapatkan dari mana? Dari mengatur waktu dengan baik. Mengatur waktu dengan baik adalah kunci dari segala kunci. Ada orang yang mungkin sibuk, ada banyak mungkin di antara teman-teman penonton sini sibuk, literally sibuk, sesibuk itu. Tetapi malam-malam sebelum dia tidur, dia ngerasa aku seharian sibuk, tapi kok kayak gak ada hasil apa-apa. Ada perasaan gitu? Pernah kayak, kok seharian ini rasanya aku sibuk banyak kegiatan, tapi kayak gak ada hal-hal yang bisa aku dapatkan. Itu karena teman-teman tidak mengatur waktu dengan baik. Kuncinya adalah mengatur waktu. Gimana caranya mengatur waktu? Pertama, teman-teman buat planning apa saja kegiatan yang teman-teman ingin lakukan. Semuanya catat. Literally catat. Kuliah, hafalin Quran, hafalin hadis, kerja, ngonten, baca buku, bantu orang tua. Apapun itu, catat semuanya. Catat. Pokoknya seluruh kegiatan yang kalian lakukan itu catat. Oke? Setelah teman-teman catat, ya, kalian itu